Halo, welcome back to my channel. Datang padamu, bukalah pintu, tak mungkin sembunyi dari lindungku. Hari ini masih suasana kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku, dirgahayu negeri kelahiranku. Dan mudah-mudahan di usia kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini kita akan merdeka dari jajahan-jajahan virus corona. Ada notif masuk, cerita. Oke, hari ini gue mau bawain 10 kata terlarang yang jangan lu cari di Google. Ingat ya, jangan dicari di Google. Tapi kebiasaan orang Indonesia itu kalau dibilangin jangan, itu kayak anak kecil ya. Kalau dibilangin jangan itu malah kayak disuruh untuk nyari. Termasuk gue. Agak dongok juga ya, soalnya gue udah nyari 10 kata itu di Google dan udah tahu apa isinya. Dan lagian kalau misalnya gue nggak nyari kata-kata itu dulu di Google, gue nggak bisa jelasin dong isinya apaan ya. Oke, kata terlarang pertama adalah, pertama kali gue dengar kata itu, yang kepikiran di otak gue itu adalah semacam game, dimana game itu kita akan berburu kambing atau sejenisnya. Karena Goatse itu mengingatkan gue pada makhluk mengembi itu kan. Goatse itu sama dengan kambing gitu di pikiran gue. Tapi ternyata kalau lo masukkan keyword itu ke Google, lu bakal dapat sebuah fakta yang bisa bikin lu jantungan. Gue saranin untuk nggak sekali-kali coba cari kata ini di Google, karena begitu lo buka dan Google nyajikan apa yang lo cari, lo bakal disajikan oleh sebuah video atau gambar yang berisikan tentang seorang laki-laki yang bertelanjang tanpa sehelai benang pun, ya, bertelanjang dan memainkan bagian belakang tubuhnya. Lebih spesifiknya lagi ya, apa yang dimainkan? Dia memainkan lubang anusnya. Jadi lubang anusnya itu direntangkan menggunakan kedua tangan. Dibuka kayak gini nih. Gue udah ambil gambarnya. Jadi mohon maaf, gambarnya di blur aja. Sebenarnya kayak nggak kelihatan sih, tapi daripada nggak ada kan. Jadi di sebelah sini ya gambarnya ya. Dan sepertinya dari 10 kata terlarang ini yang ada gambar atau fotonya itu cuma ini. Maksudnya gue tuh ada, semua fotonya itu ada. Tapi terlalu menjijikkan untuk ditampilkan dan untuk ditonton oleh khalayak banyak. Dan kata terlarang kedua adalah dari katanya sih kayak kayak kata-kata yang feminim, kayak kata-kata yang gimana ya, fornir gitu ya. Tapi gue saranin karena gue udah lihat, bagi kalian yang penasaran, jangan deh sekali-kali kalian cari kata ini, karena kata ini adalah sebenarnya istilah untuk sebuah penyakit yang menggerogoti tubuh manusia. Dari gambar-gambar dan video yang gue lihat di Google, penyakit ini kayaknya menyerang organ vital kaum Adam. Bagi kalian yang terlalu yang tidak tahan dengan sesuatu yang menjijikkan, sebaiknya jangan pernah membuka kata-kata terlarang yang hari ini gue bagikan. Oke, kata terlarang ketiga. Oh, gue pikir blue wave itu kayak makanan ya, kayak kudapan untuk sarapan, untuk menemani sore hari gitu. Ternyata blue wave ini nggak jauh beda sama Fornir. Bedanya kalau blue wave ini adalah penyakit kelamin yang menyerang pada kaum wanita. Jadi gimana ya gambarannya? Nanti kalau wanita kena penyakit ini, organ kewanitaannya itu akan berubah warna menjadi kebiru-biruan. Makanya itu blue wave tuh karena itu ya warnanya gitu mungkin hampir sama. Gimana ya menjelaskannya? Pokoknya penyakit ini kemungkinan besar terjadi karena bergonta-ganti pasangan. Karena itu setia adalah jalan terbaik untuk menghindari segala penyakit kelamin. Oke. Kata terlarang keempat. Kalau orang yang pikirannya lagi nggak jernih, begitu kita bilang Mr. Hand gitu, pasti arah pikirannya adalah ke
itu deh, ke itu pokoknya. Arah pikirnya ke sana gitu. Padahal Mr. Hand ini nih nggak ngarah ke sana. Mr. Hand ini merupakan sebuah istilah tentang apa ya? Mr. Hand ini adalah kata kunci untuk pencarian seorang pria yang dibunuh atau dibinasakan oleh kuda. Jadi kita bisa bayangkan kan bagaimana seekor kuda membinasakan seorang manusia. Jadi bayangin aja, nggak usah penasaran mau lihat videonya karena itu sangat sadis. Dan kenapa gue buka gitu, kenapa? Tapi kalau gue nggak buka, gue nggak punya materi untuk konten ini kan, nggak tahu kan, gue cuma bisa bilang jangan buka, tapi nggak tahu kan isinya apa gitu. Karena gue mau bawa konten ini, jadi gue harus buka dan gue lihat isinya kayak apa, sesadis apa. Jadi buat kalian yang penasaran sebaiknya jangan dibuka. Jadi udah gue jelasin, mudah-mudahan penjelasan ini cukup menghilangkan rasa penasaran kalian pada kata-kata terlarang di Google ini kan. Dan kata terlarang kelima adalah tube girl. Maksudnya gini, kalau orang mikir tube itu adalah bak, girl itu adalah gadis. Kalau kita bilang tube girl itu seperti gadis yang berendam dalam bak gitu kan. Jangan berpikir sesuatu yang seperti itu. Jangan berpikir kalian akan melihat gadis seksi yang berendam di dalam bak dengan air yang jernih sambil minum wine dengan banyak busa-busa gitu kan di backtubnya. Bukan. Begitu kalian membuka tube girl, kalian akan melihat seorang gadis yang berendam di bak mandi yang dipenuhi oleh pupuk organik dari manusia. Bayangin, apa itu pupuk organik dari manusia? Gue mau bilang tak gitu kan, terlalu kasar ya. Jadi gue nggak, bayangin aja kalau ada perempuan cantik di dalam bathtub tapi dia berendamnya di pupuk organik yang terbuat dari manusia. Pupuk organik yang dibuat oleh manusia. Maksudnya yang dibuat oleh tubuh manusia. Bayangin aja. Lu bayanginnya jangan sambil makan. Tapi bayangin aja, jangan penasaran, jangan pengen lihat. Oke? Yang keenam, mat spin. Mat daging, spin berputar. Jadi pertama gue pikir kayak daging sapi yang diputar-putar gitu kan, atau apa gitu. Tapi mat spin ini gimana ya? Itu kan benar-benar menunjukkan benar-benar menunjukkan daging yang berputar. Tapi menurut gue agak lucu, agak miris juga. Pas ngeliat itu gue ketawa loh. Ketawanya itu kayak bukan ketawa karena lucu atau ketawa karena seneng, tapi ketawa karena miris gitu. Nah jadinya gini, match spin ini itu begitu gue buka tuh nyajikan sebuah video di mana ada pasangan sesama jenis sedang melakukan kegiatan 18 plus lah. Terus pasangan yang lagi di atas, yang posisinya di atas, itunya tuh berputar kayak gini. Jadi kalau mereka lagi melakukan tindakan 18 plus itu kan dagingnya tuh berputar. Jadi videonya tuh nyajikan yang kayak gitu. Jadi pas itu match spin itu pas judul sama isinya itu kalau menurut gue nyambung. Tapi untuk anak-anak yang masih belum 18 tahun ya, belum 20 tahun lah, jangan sekali-sekali buka tentang kata ini ya. Karena lu bakal melihat sesuatu yang seharusnya tidak lu lihat. Ngerti nggak? Kita akan beralih ke kata terlarang ke-7. Cake fat. Jadi cake fat ini itu pertamanya gue pikir adalah sebuah lelucon yang memakai kue, seperti kalau ada orang yang ulang tahun kita kasih kue ulang tahun tapi ternyatanya kuenya basi, atau kita kasih kotak ternyata isinya kue, begitu dia lihat langsung kita kita lempar ke mukanya kayak gitu kan. Ternyata begitu gue cross check dan gue lihat cake pat itu bukan seperti itu, tapi lebih lu kalau misalnya ngelihat ini sambil makan lu nggak bakal mau makan kue lagi gitu kan. Di sini tuh menampilkan manusia yang sedang membuang kotorannya langsung melihat bagian belakang manusia itu dipenuhi dengan pupuk organik manusia itu tadi. Kurang lebihnya kasarannya gambarannya seperti itu. Dan
orang-orang yang suka kue sebaiknya jangan menonton atau membuka tentang kekpat ini ya, karena kalian akan trauma makan kue jika kalian melihat bentuk dari kekpat ini. Oh, tadi yang ketujuh, kita akan beralih ke kata terlarang 8. Two girl, one cup. Dari kata-katanya kan 2 gadis, satu cup ya, satu tempat kayak gelas gitu ya. Mungkin mereka akan berpikir, ada orang-orang yang berpikir itu adalah 2 gadis yang minum dari satu tempat yang sama. Tapi ternyata ketika kata ini kita cari di Google dan Google telah menyajikan hasil dari pencarian kita, Two Girl One Cup itu menyajikan video dan gambar 2 orang gadis yang sedang makan pupuk organik manusia itu dari satu tempat yang sama. Jangan dibayangkan dan jangan nonton video ini sambil makan. Oke. Kata terlarang ke-9 itu adalah lemon party. Lemon kan ya, buah jeruk lemon itu kan. Party pesta, berarti pesta buah lemon gitu kan. Tapi ternyata lemon party ini adalah sebuah iklan tentang minuman, di mana dalam iklan itu menyajikan rutinitas oleh sekelompok kakek-kakek yang udah berkerut gitu kan. Mereka pokoknya jangan ditonton. Gue saranin jangan nonton. Kata terlarang terakhir ini adalah kata terlarang yang cukup menjijikan. Jadi kalau kita buka keyword ini di Google, maka kita akan menemukan sebuah video di mana Serena ini dibully oleh teman-temannya hingga akhirnya dia meninggal dunia. Jadi pembulian itu begitu menyakitkan, begitu sadis, dan begitu mencoreng gimana ya kehidupan remaja. Di sini gue coba mau ngasih tahu ya, pembulian itu dalam bentuk apapun, pembulian itu nggak ada yang benar. Lo bully secara fisik, lo bully secara psikis, itu akan menjatuhkan harga diri orang lain, menjatuhkan martabat orang lain. Misalnya lo lihat ada orang, gue adalah orang yang over di berat badan gitu kan. Jadi kalau gue lewat terus ada bilang, "Hai kamu gendut, hai kamu gini." Sekilas tuh kayak kita tuh lagi bercandaan gitu ya sama orang tersebut, tapi lu tuh udah ngelakuin body shaming dan udah menjatuhkan harga diri orang lain. Gimana kalau seandainya kalian sendiri yang dibully balik oleh orang-orang itu kan? Kalian dibully tentang kehidupan pribadi kalian, dibully tentang keluarga kalian, dibully tentang fisik kalian, dibully secara fisik sekalian, misalnya dipukul, ditendang atau di apa. Kalau kalian berada di posisi yang seperti itu, kalian akan tahu bagaimana rasa sakitnya, bagaimana jatuhnya harga diri kita, bagaimana hilangnya kepercayaan diri manusia, dan bagaimana downnya seseorang itu. Oleh karena itu, mulai sekarang, marilah kita berhenti untuk membuli. Baik itu membuli secara nyata atau membuli secara virtual, membuli di sosmed. Ada seseorang buat status ya, majang foto dia, majang dia lagi liburan atau apa, terus lu ngomen di bawah situ, lu ngata-ngatain liburannya, lu ngata-ngatain pakaiannya, lu ngata-ngatain makanan dia, itu sama aja lu ngebully. Dan mulai dari sekarang kita hilangkan sifat ngebully, ubahlah segala bulian itu menjadi pujian. Walaupun kita tidak ikhlas, setidaknya orang lain yang kita puji itu akan merasa kepercayaan dirinya naik dan tidak merasa down dan tidak berakibat fatal seperti yang terjadi kepada adik kita, saudara kita Mbak Serena ini ya. Dan mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sampai jumpa, sampai bertemu di lain kesempatan. See you again.